Iya, sehubungan dengan berkas perkara atas nama NM dan siapa tuh satu lagi? IM. IM sejauh ini sampai dengan saat ini kan P19 itu sekitar bulan Maret kalau tidak salah ya, 17 Maret. Baru tanggal 5 Mei kemarin itu dikembalikan oleh penyidik ke penuntut umum. Selanjutnya sejak tanggal 5 itu penuntut umum itu mempelajari kembali melakukan penelitian kembali terhadap berkas dimaksud. Nah, itu nanti ditentukan apakah dalam rentang waktu yang ada yang sesuai ketentuan aturan undang-undang untuk melakukan penelitian kembali sejauh mana petunjuk kemarin yang kita sampaikan atau pemenuhan keterangan-keterangan atau alat bukti itu bisa dipenuhi oleh teman-teman penyidik. Nah, rentang waktu ke depan atau beberapa hari ke depan itu mungkin penuntut umum bisa menentukan sikap terkait dengan apakah misalkan ini layak untuk disidangkan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap mereka tersangka. Itu kira-kira. Artinya belum P21 atau gimana? Belum, sampai saat ini belum. Masih dipelajari, diteliti. Kan baru tanggal 5 kemarin kembali ke kita. Ini teman-teman lagi mempelajari, bekerja keras untuk menyempurnakan atau mempelajari berkas perkara gitu. Berarti masih ada kekurangan dari pihak penyidik ya Pak? Iya, sejak Maret itu di P19 itu kan kita kasih petunjuk ke teman-teman penyidik untuk dipenuhi lah, biar lengkap, sempurna, teman-teman JPU pun di persidangan bisa membuktikan apa yang disangkakan atau dituduhkan kepada tersangka. Pak Sahrul, ini terkait barang buktinya yang kurang lengkap atau memang pasalnya yang belum bisa terpenuhi unsur ini? Alat buktinya ya, alat buktinya yang harus dipenuhi termasuk juga uraian unsur pasal itu kan ada pasal pemerasan kalau nggak salah ya, terus juga ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, terus juga ada dilapis dengan pasal 3, 4 TPPU. Nah itu kan butuh tenaga atau pemikiran yang ekstra dari penyidik maupun JPU untuk mendudukkan itu dalam berkas perkara. Nanti kan akan diuji di persidangan oleh majelis hakim, terus juga pihak terdakwa maupun terdakwanya sendiri gitu kira-kira. Yang kurang berarti dari tentang pemerasannya atau TPPU-nya Pak? Ke semua unsur pasal ya. Ada KUHP, ada undang-undang khusus tuh kan, ITE sama TPPU. Itu kan berarti butuh pendalaman. Diperpanjang kembali ya? Diperpanjang atau gimana Pak? Dengan kurangnya alat bukti ini? Kalau masa tahanan kalau tidak salah itu di Juni ya, berakhirnya ya. Iya. Di Juni sehingga dalam rentang waktu yang singkat ini teman-teman pasti bekerja keras untuk meyakinkan atau menimbulkan keyakinan hakim lah di persidangan melalui berkas perkara. Jadi kan kita hindari itu misalkan ada yang kurang atau menimbulkan praduga itu kita hilangkan, kita yakinkan dalam berkas perkara sehingga ya siapapun dia tersangka itu layak dibuktikan dan diminta pertanggungjawaban. Pak, tapi kemungkinan untuk bebas di bulan Juni itu ada juga nggak sih? Ketentuan ketentuannya ada, aturannya ada. Kalau misalkan tidak terpenuhi ya lepas demi hukum misalkan. Ini kan masih ada waktu. Teman-teman lagi bekerja nih. Berarti bulan Juni itu ya prediksi ya bisa jadi besok atau minggu depan itu sudah penuntut umumnya sudah menentukan sikap gitu. Kalau ada, dan ini kan intens antara penuntut umum dengan penyidik, koordinasi dalam artian koordinasi dalam tataran normatif tentang penguatan pembuktian yang harus terlampir dalam berkas perkara. Gitu. Berarti ini kita sendiri masih ditahan di Polda? Iya.
betul. Masih di Polda. Pak, itu kan Niki. Nah, sahabatnya sendiri, Mail, mungkin sejauh mana juga? Sejauh ini kita berkasnya fokus ke itu ya. Dan Niki dulu. Iya, Niki dulu. Kerja keras penyidik kayaknya lebih dominan ke situ dulu. Terkait dengan saksi-saksi yang lain, ya silakan, itu kan penyidik awalnya teman-teman di PMJ, ya silakan lagi pertanyakan ke sana, atau nanti bisa juga sama-sama kita amati dan awasi di persidangan, kan terbuka lebar tuh untuk umum. Iya kan, siapa yang berpotensi terlibat misalkan, atau perlu pendalaman lebih layak, atau bahkan dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana gitu. Berarti NM sendiri ada tambahan masa tahanan di Polda Kalau masa tahanan mengingat pasalnya kayaknya udah maksimal ya. Yang ketiga itu dari PN, perpanjangan yang ketiga dari PN. Artinya berarti Perkiraan kami itu di bulan Juni habisnya masa penahanannya. itu yang menentukan Dalam tempo itu kan nih masih ada waktu untuk teman-teman menentukan sikap. Bisa hari ini, bisa besok, dari gelar perkara pimpinan misalkan kan, bisa aja P21 misalkan. Berarti kan harus ada penyerahan barang bukti dan tersangka ke penuntut umum, beralih dia dari teman-teman penyidik Polda ke kita. Kitanya nanti kalau udah itu kan segera jaksanya itu membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke PN, dimintakan hari sidang untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya itu kan. Pak, jadi masa kejaksaan untuk mempelajari itu semua hanya sampai di bulan Juli aja. Enggak ada tenggang waktu lah, ada tenggang waktunya. Kayaknya sebelum Juni juga udah ketentuannya ya. Sebelum Juni itu udah harus menentukan sikap gitu. Pak Sarah, Nanti kita update lah informasinya kan. P21, apalagi mau tahap 2 nanti kan pasti teman-teman lebih duluan tahu dari kita. pihak NM sudah ada datang ke jaksaan untuk menanyakan Sejauh ini belum ya? Belum. secara komunikasi itu dari pihak NM sendiri. Iya. Mungkin setelah limpah nanti kan tahap 2 ya. Dia kan beralih tanggung jawab tersangka itu kan di kita. Mungkin di situ koordinasi PH. Pak Sarah, mungkin kalau boleh tahu barang bukti apa sih yang sudah dikantong? Karena buktinya apa aja dan Iya, nggak jauh dari pemenuhan unsur pasal itulah, ya kan, unsur pasal pemerasan, ancaman pemerasan, terus juga mendistribusikan, transmisikan, ya kan, untuk mencoreng nama baik, pencemaran nama baik ya, oleh dokumen elektronik atau alat bukti lainnya, terus juga terkait dengan pasal TPPU itu kan, itu menempatkan, mengubah bentuk, menukar, karena saya lihat akumulatif tuh 3, 4, 5 itu kan pasal sapu jagat itu, siapapun orang di situ kayaknya dengan pasal itu kalau bisa dibuktikan penyidik ya bisa aja jadi miskin ya kan, tapi itu kan itu nggak usah didapat ya gitu kira-kira. Oke, Pak Sarah, mungkin ada kemungkinankah bakalan ada tersangka baru di kasus ini? Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti kan proses pembuktian di persidangan kan itu dilakukan di sana, nanti terbuka umum siapa yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana misalkan. Kalau untuk ada penambahan ya tersangka, silakan penyidik awal nanti yang punya domain itu ya, atau ada petunjuk lain di persidangan atau fakta-fakta lain di persidangan yang terbuka secara umum. Pak Sarah, berbicara hukum pasti ada vonis atau tuntutannya. Perkiraan sendiri dari informasi berapa sih Pak Sarah? Belum ya, belum bisa kita Kan ada beberapa sikapi. pasal. Ada beberapa pasal. Sambil jalan lah nanti di persidangan fakta-faktanya itu yang dimunculkan oleh penuntut umum, baik itu dari pemeriksaan saksi, barang bukti, ya kan,
Nah, itu nanti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penuntutan kan di situ di fakta persidangan. Sekarang belum bisa kita sikapi gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, sip. Thank you.